Habibi. Yeah. Islam, especially public schools, Yeah. and then they teach religion classes, right? Yeah. You have to memorize these Quranic verses Yeah. like word by word, and that's why, God, this is gonna sound so Yeah. fucking bitchy. They're very good at being told what to do. Habibi. Yeah. Habibi. Ketika seseorang yang belum paham atau tidak paham tentang perihal agama, lalu ia ditanya tentang perihal agama, maka yakinlah akan ada bencana di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di MATV. Bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika kami upload video terbaru, maka akan menjadi pemberitahuan kepada kita semua. Viral terdapat podcast yang mana pada saat itu seorang artis terkenal di tanah air, yaitu Cinta Laura dan Indah G, yang mana mereka menyinggung soal hafalan Quran di Indonesia, ya. Podcast Cinta Laura dan Indah G yang menyinggung soal hafalan Quran di salah satu channel yang bernama The Indah G Show. Dan itu menjadi sorotan semua netizen dan banyak komentar-komentar yang terdapat dalam video tersebut. Dan dalam podcast tersebut, awalnya Indah G menyayangkan adanya pembelajaran Al-Quran yang hanya fokus menghafal tanpa mengetahui lebih lanjut dengan tafsirnya. Menurut Indah G juga, cara pembelajaran tersebut bisa menimbulkan dampak negatif. Salah satunya, seseorang akan lebih mudah disetir oleh orang lain. Cinta Laura pun menambahkan bahwasanya jika seseorang yang menghafal tanpa memahami akan isinya, maka itu akan menurunkan kadar IQ dalam dirinya. Mari kita simak video secara lengkapnya, dan jangan lupa kalau bisa pasang headset dan kita pahami dengan benar, karena yang ada dalam video ini pembahasannya menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan komunikasi atau cara bicara dengan cepat. Maka dari itu, mari kita pahami benar-benar bagaimana percakapannya. Mari kita simak. The education culture here in Indonesia is to memorize. Like Yeah. there is a very strict emphasis on memorization, and Indonesians are very good at memorizing shit. Oh, y'all are so good at memorizing shit. Yeah. And then, like my friend told me, it's because of the religious education that is often incorporated, not all the time, but often incorporated into most Indonesian education systems. Especially like when you think of Islam, especially public schools, Yeah. and then they teach religion classes, Yeah, right? yeah. You have to memorize these Quranic verses Yeah. like word by word, and that's why, God, this is gonna sound so Yeah. fucking bitchy. They're very good at being told what to do. And Jadi Indah G mengatakan bahwasanya kalau orang dalam salah satu kurikulum di Indonesia di tentunya pendidikan Islam, ya, harus menghafal Al-Quran. Terus ketika kita menghafal Quran kata demi kata, ini cenderung membuat seorang mudah untuk disetir, ya, atau mudah untuk dipengaruhi, ya. Kita lanjut lagi videonya. but they can't figure out how to do shit for their own selves. Yeah. I Go hope ahead. I can find this study. There's a correlational study that has shown that memorizing a language that you don't understand decreases IQ, which is scary. And I'm not saying don't memorize the Quran, guys. For those of you who are Muslim, if you want to learn about Islam, please, by all means. But my suggestion is, if there is no Indonesian translation, learn Arabic. Habibi. Oke. Jadi Cinta Laura mengatakan bahwasanya kalau bisa, ya, orang yang menghafal Quran itu harus tahu dengan pemaknaannya, bahasa Indonesianya. Otomatis ketika kita tahu pemaknaan, maka kita bisa mengamalkan apa yang kita hafal tersebut. Tapi catatan untuk Mbak Cinta Laura bahwasanya bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu beda dari bahasa lain. Tidak akan mengurangi atau menghilangkan tingkat kecerdasan atau IQ seseorang jika orang itu menghafal Al-Quran, bahkan tidak tahu dengan arti dan maknanya, ya. Yeah. Learn Arabic and then memorize the Quran in Arabic after you understand or after you've learned the language. Because that way you can also understand the Holy Scripture in its original form. What it's intended And- to say. Yes, and that will prevent you from being misled by certain religious leaders who want you to believe what they believe, which may not necessarily be true, but they know because people don't understand, they say what they want. Right. You know what I mean? Untuk Mbak Cinta Laura, ya, bahwasanya ketika kita umat Islam, ketika kita ada niatan untuk menghafal Quran, itu merupakan sesuatu niatan yang mulia. Apalagi jika seorang hafidh itu yang telah menghafal 30 juz Al-Quran, ya. Ini dengan catatan tanpa tanpa paham dengan arti, ya. Itu adalah orang-orang yang mulia.
Bayangkan saja ketika seseorang yang menghafal Quran tanpa mengetahui makna itu mulia, apalagi mereka yang menghafal Quran berserta dengan maknanya, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan mahkota dan diberikan kesempatan kepada 10 orang terdekatnya untuk masuk ikut ke dalam surga. Ya, itu Mbak ya. Jadi jangan membuat framing-framing seperti itu ya. Walaupun di akhir statement dia mengatakan bahwasanya kalau bisa orang yang menghafal Quran itu bersama dengan artinya, dan itu kami setuju. Tapi ketika sampean mengatakan bahwasanya menghafal Quran yang tanpa diketahui maknanya itu bisa mengurangi IQ. Nah, itu mungkin berlaku kepada bahasa-bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Tetapi dalam bahasa Al-Quran sendiri itu semua sangat mulia, Mbak. Bayangkan saja ketika kita membaca Al-Quran saja tanpa dengan arti, tanpa dengan pengetahuan secara makna, maka pertama kita akan mendapatkan ketenangan ya, yang memang membaca Al-Quran. Dan itu terdapat bagi mereka yang beragama Muslim. Bahkan banyak penelitian menyerangkan bahwasanya ketika seseorang non-Muslim ketika diperdengarkan suara lantunan Al-Quran, maka ia mendapatkan respon yang mana hati tersebut akan menjadi tenang, Mbak. Selain ketenangan yang didapatkan, orang penghafal Quran itu mempunyai IQ yang tinggi, Mbak. Malahan IQ-nya di atas rata-rata. Membahas atas apa yang disampaikan oleh Cinta Laura tadi, bahwasanya menghafal itu jika tidak diketahui dengan artinya, maka ia akan menurunkan atau merendahkan IQ-nya. Betul ya, jika itu bukanlah dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau bahasa lain mungkin akan menurunkan IQ seseorang, tetapi dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, maka IQ orang tersebut yang menghafalnya justru akan lebih meninggi daripada IQ ketika dia belum menghafal Al-Quran. Mari kita simak video yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berikut ini tentang penghafal Quran yang mempunyai IQ di atas rata-rata. Jadi ada ilmuwan dari Maroko, tinggal di London sekarang. Beliau meriset dan menyimpulkan kekinian, orang yang hafal Quran dengan benar itu akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding dengan manusia biasa. Karena dalam Quran itu ada 52.000 kosakata. Jadi kalau teman-teman terbiasa menghafal itu memorinya terstimulus untuk cepat menangkap sesuatu. Sehingga 52.000 kosakata ini ketika diulang-ulang, memori kita itu yang Allah sudah kasih, yang kapasitasnya di University of California itu diriset kapasitasnya kurang lebih 100 juta gigabytes. Jadi kemampuan kita menangkap sesuatu itu ada 100 juta gigabytes. Nah, kalau dilatih terus, itu apapun yang disampaikan, yang diajarkan, itu akan mudah untuk dipahami, mudah dicerna, bahkan dari sisi yang tidak kita duga sebelumnya. Baiklah, semoga pencerahan dari Ustadz Adi Hidayat tadi mencerahkan kita semua terkait akan hal tersebut, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.